Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing diri kita mempersiapkan bekal untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Momentum salat Jumat yang sangat singkat ini mari kita manfaatkan untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, ngerogoi awake dhewe-dhewe akan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita ini adalah manusia yang paling pintar ketika menilai seseorang, namun sangat bodoh ketika dia mengkoreksi dirinya masing-masing. Maka momentum sholat Jumat ini, ayo kita koreksi keimanan dan ketakwaan kita, yang mana sewaktu-waktu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadirkan kualitas keimanan dan ketakwaan yang terbaik. Hadirin yang sholat Jumat rahimakumullah, ada salah satu nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab terkait dengan afdolul khamsah, terkait dengan 5 keutamaan. Yang pertama adalah teman karib, konco kentel, besti. Teman karib, konco akrab, besti niku bukan teman yang selalu ada untuk kita, bukan teman yang selalu ada ketika kita pengen ngopi, bukan. Tapi teman karib yang dimaksud oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang-orang yang pandai menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Dan banyak sekali hadis yang serupa. Dan orang-orang yang menjaga lisan ini ada 2 macamnya. Yang pertama adalah karena memang dia tahu resikonya ketika dia tergelincir dengan lisannya ini, maka dia diam, maka dia menjaga betul lisannya agar dia tidak kemudian tergelincir dengan lidah yang tak bertulang itu. Yang pertama. Yang kedua, dia diam, dia tidak berbicara, dia menjaga lisannya karena dia ingin mendapatkan hadiah dari raja. Itu bahasanya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang dimaksud adalah apa? Dia diam kepada teman kantornya atau kepada bosnya atau kepada atasannya karena ingin mendapatkan hadiah dari juragannya. Kalau bahasa hadis Nabi Muhammad SAW, inna syarran nas dzul wajhin alladzi ya'ti biwajhin walladzi ya'ti haula'i wajhin. Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah orang yang bermuka 2. Apabila dia datang pada komunitas yang lain atau orang yang lain, dia menggunakan wajah yang lain. Ketika dia datang di orang yang lain atau komunitas yang lain, kelompok yang lain, dia menggunakan wajah yang lain. Maka ini adalah orang-orang yang bermuka 2, sing golek rai. Kerja niku golek duit, ora golek rai. Artinya dia diam, dia tidak berbicara, menjaga lisannya karena ingin mendapatkan perhatian. Dia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Maka inilah perbedaannya. Yang betul adalah yang pertama, karena dia menjaga lisan karena sangat-sangat menyadari bahwa lisan ini adalah sangat berbahaya, bahwa dia sekali keluar tidak bisa ditarik. Barangkali ada orang sakit karena fisiknya, namun bisa dia sembuh. Namun ada orang yang sakit karena terkena 1-2 ucapan dari kesalahan kita, namun barangkali itu tidak akan pernah sembuh karena
cerobohnya kita dalam mengucapkan kalimat, dalam tidak bisa menjaga lisan. Itu yang pertama, teman karib. Yang kedua adalah pakaian yang utama, yang paling utama. Pakaian yang paling utama bukanlah pakaian yang paling bagus atau yang paling bermerek atau yang paling mahal. Namun pakaian yang terbaik adalah walibasut taqwa. Dzalika khair. Pakaian yang terbaik bagi kita adalah ketakwaan. Kalau bahasanya daripada Ibrahim bin Adham, yang dimaksud dengan pakaian yang terbaik adalah warok. Orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat. Karena apa? Orang-orang yang bisa menjaga dirinya dari syubhat, maka dia terbebas daripada yang haram. Karena apa? Innal haram bayyin wa annal halal bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka orang-orang yang gagal menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, maka dia akan meningkat kepada sesuatu yang makruh. Kalau sudah dia terbiasa dengan yang makruh, maka dia akan meningkat pada sesuatu yang haram. Maka pakaian terbaik adalah ketika dia bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang syubhat, termasuk dari sesuatu yang meminta. Minta itu boleh, tapi meminta-minta, njaluk niku pareng, tapi nek njalukan niku akhirnya kemudian dia menjatuhkan martabat dia, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Maka orang-orang yang wira' ini adalah termasuk orang yang bisa menjaga martabatnya. Ada orang itu barangkali yang miskin, tapi dia tidak mau mengakui bahwa dirinya miskin. Karena apa? Tidak mau dikasihani. Contohnya ada orang itu yang kemudian sangat miskin atau barangkali sudah tua, tidak mau dia meminta-minta. Dia lebih baik bekerja, menjual sesuatu atau memberikan jasanya. Karena apa? Dia ingin menjaga dirinya dari meminta-minta. Maka dia menjaga dirinya dari wira'. Dia adalah orang yang menjaga harkat martabatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kekayaan yang paling utama. Kekayaan yang paling utama bukan orang yang kemudian punya harta yang paling banyak, bukan orang yang rumahnya paling megah, bukan orang yang mobilnya paling mewah. Namun kekayaan yang paling utama adalah qanaa'ah. Bahasanya Nabi, laisal ghina 'an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Harta kekayaan yang sesungguhnya itu bukan dilihat dari banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Maka sifat qanaa'ah, sifat neriman, sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus senantiasa kita sematkan di dalam hati kita masing-masing. Kalau tidak, habis kita. Habis kita. Lawan daripada qanaa'ah adalah sifat tama'. Ketika kita tersemat di dalam hati sifat tama', berapapun apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kurang, tidak pernah ada cukupnya. Ngeluh terus, sambat terus, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kenikmatan, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan rezeki kepada dirinya. Padahal nikmat rezeki telah dibagikan kepada kita semuanya. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, siapapun kita di dalam kondisi latar belakang masyarakat, semuanya mendapatkan nikmat, semuanya mendapatkan rezeki. Namun kadang-kadang kita gagal menikmati nikmat kita karena kita julid, karena kita usil terhadap nikmat orang lain. La ya dehane aku isok dadi wong iku. La ya dehane urip iki enak kaya wong iku. Padahal apa? Orang lain itu barangkali juga iri kepada kita. Yang barangkali ketok melarat tapi nyuwantai. Barangkali ketok sederhana tapi nyuwantai, isok ibadah, isok sholat dengan enak. Sedangkan orang yang terlihat kaya itu Masya Allah nggak pernah kelihatan nyantai, sumpah terus. Setiap ketemu yang diomongkan sambat, setiap yang ketemu yang diomongkan masalah, setiap ketemu yang diomongkan hutang. Barangkali sama-sama punya hutang. Saya dan Pak Jenderal punya hutang, tapi hutangnya lebih besar sehingga sambatnya lebih besar. Meskipun uangnya juga lebih banyak, tapi sambatnya lebih banyak daripada kita. Maka fitur qanaa'ah ini wajib kita sematkan di dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang keempat adalah kebaikan yang utama. Kebaikan yang utama ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah nasihat. Nasihat ini ada tiga. Kebaikan yang utama adalah nasihat. Nasihat ini ada tiga. Nasihat bil mal, nasihat bil hal, wa nasihat bil qaul. Kita memberikan nasihat dengan perkataan kita,
dengan tausiah kita, dengan nasihat-nasihat dari lisan kita. Dan juga selain itu kita memberikan nasihat secara uswah. Barangkali kita kepada anak kita, kalau masih kecil insya Allah aman, tapi kalau sudah SMP, SMA nggak cukup hanya kemudian diberikan nasihat dengan perkataan saja, namun butuh dengan uswah, dengan contoh. Kita melarang anak kita merokok barangkali, tapi kita nyekel rokok. Selain itu ada nasihat yang ketiga adalah nasihat bil mal. Ketika ada orang barangkali panjenengan sebagai orang masjid yang terlihat lebih alim daripada yang lain, ketika ada orang datang sambat luwe barangkali, nggak cukup kemudian kita memberikan nasihat dengan perkataan kita, dengan contoh. Butuh duit. Namanya orang lapar butuh uang. Minimal nasihat panjenengan memberikan nasihat dengan uang. Raketan 5.000, raketan 10.000. Nggak cukup kemudian ada orang datang ke masjid butuh bantuan lapar, wis masing sabar, insya Allah oleh rezeki itu ke Allah. Nggak bisa. Nasihat butuhnya nasihat bil mal. Keluarkan uang kita, raketan 10.000, raketan 20.000, selesai. Maka kita harus pandai dalam memberikan nasihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jangan kemudian karena kita pandai berbicara, yo ngomong tok tapi tidak ada aksinya sama sekali. Yang terakhir, nasihat yang diberikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah makanan yang paling lezat. Makanan yang paling lezat bukan konro, bukan sate, bukan gulai, tapi makanan yang lezat adalah as-sabr, sabar. Mengapa? Selama kita masih hidup sama dengan problem, hidup sama dengan masalah. Maka ketika kita masih hidup, maka pasti kita punya masalah. Hari ini masalah levelnya 2. Ketika kita sudah berhasil, maka masalahnya pasti naik menjadi 3. Gak mungkin turun menjadi 1, tidak mungkin. Maka masalah yang ada pasti akan semakin bertambah sesuai dengan takaran keimanan dan ketakwaan kita masing-masing. Semakin ngaku takwa, semakin ngaku iman, masalahnya semakin tinggi, semakin besar. Maka makanan yang harus selalu kita bawa adalah as-sabr. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sak temene sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, unlimited, adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang as-sabr, yang sabar. Maka orang-orang yang sabar ini kelak akan mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala ketika di Yaumul Mahsyar dia mendapatkan tempat khusus tanpa antri. Kemudian di surga mendapatkan tempat terbaik, tempat khusus. Karena apa? Orang-orang yang sabar ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahlul bala. Orang-orang yang semasa hidupnya ditempa selalu oleh masalah dengan ujian, namun dia ridho. Dia ridho mendapati masalah, ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian karena ridhonya ini kemudian dia menjadi ahlul balagh, orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang semasa hidupnya nyantai, enak, gak duwe masalah belas, iri dengan ahlul balagh, dan mereka ingin dihidupkan kembali dan kemudian badannya dipotong-potong dengan gergaji karena ingin merasakan susahnya hidup. Maka jika kita diminta untuk memilih kira-kira jadi ahlul balagh atau menjadi orang kaya, tentu kita menjadi orang yang kaya yang mendapatkan privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi andaikan kok kita sampai mati tidak berhasil menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang mulia, maka menjadilah orang yang sabar dan ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kunci daripada nasihat daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan itu semoga Allah ridho, Allah memberikan maghfirah dan rahmahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين في رفح على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين في غزة على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين في فلسطين على عدوك وعدوهم وانصر مسلمين إندونيسيا على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء المسلمين يا قوي يا متين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.